Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mesin CNC router secara teknis. Penjelasan yang pertama adalah sumbu gerak dari mesin CNC. Sumbu gerak pada mesin CNC biasa disebut dengan aksis, A-X-I-S, dibacanya aksis. Pada umumnya, mesin CNC router memiliki 3 sumbu gerak atau 3 aksis, yaitu sumbu gerak X atau aksis X, sumbu gerak Y atau aksis Y, dan sumbu gerak Z atau aksis Z. Sumbu X adalah sumbu gerak yang menggerakkan mesin ke arah kanan atau ke arah kiri, di mana X positif menggerakkan mesin ke arah kanan, dan X negatif menggerakkan mesin ke arah kiri. X plus ke kanan dan X minus ke kiri. Yang kedua adalah sumbu Y atau aksis Y. Sumbu Y adalah sumbu gerak yang menggerakkan mesin ke arah depan atau ke arah belakang, di mana Y negatif akan menggerakkan mesin ke arah depan dan Y positif akan menggerakkan mesin ke arah belakang. Y minus ke depan, Y positif ke belakang. Y minus depan, Y plus ke belakang. Y minus maju, Y plus mundur. Yang ketiga adalah sumbu Z atau aksis Z. Sumbu Z adalah sumbu gerak yang menggerakkan mesin ke arah atas atau ke arah bawah, di mana Z positif atau Z plus akan menggerakkan mesin ke arah atas, sedangkan Z negatif atau Z minus akan menggerakkan mesin ke arah bawah. Z plus atas, Z minus ke bawah. Z positif ke arah atas dan Z negatif ke arah bawah. Itu adalah penjelasan tentang sumbu gerak dari mesin CNC. Penjelasan yang berikutnya adalah media gerak yang digunakan pada mesin CNC. Pada mesin ini menggunakan media gerak berupa roda atau yang biasa disebut dengan V-wheel. Ini adalah roda atau V-wheel yang digunakan sebagai media gerak pada mesin CNC router ini. Roda atau V-wheel pada mesin CNC harus terpasang dengan kokoh agar gerakan mesin menjadi stabil dan tidak bergetar. Seandainya roda atau V-wheel pada mesin CNC tidak terpasang dengan kokoh, maka kita perlu mengencangkan atau mengatur agar V-wheel tersebut menjadi kokoh. Caranya adalah dengan mengendorkan baut poros yang terpasang pada roda, lalu mengatur nut eksentrik yang terdapat di depan roda atau V-wheel. Nah, ini yang ada di depan roda ini adalah nut eksentrik yang berfungsi untuk mengatur kekencangan dari roda V-wheel. Cara mengencangkannya adalah, pertama kita kendorkan baut poros yang terpasang pada roda dengan menggunakan kunci pas 8 dan obeng plus. Kita kendorkan dulu baut porosnya. Nah, setelah baut poros dikendorkan, selanjutnya kita gunakan kunci pas 10 mm untuk mengatur nut eksentrik. Nut eksentrik yang ada di depan roda ini kita atur sampai roda
menjadi kokoh. Setelah roda kencang, selanjutnya kita kencangkan kembali baut poros dengan menggunakan kunci pas dan obeng positif. Maka roda V-wheel akan kembali kokoh. Itu adalah penjelasan tentang bagaimana cara mengencangkan roda V-wheel. Lalu untuk nut eksentrik pada mesin CNC ini, pada masing-masing sumbu terdapat di salah satu sisi, di mana untuk sumbu Z, nut eksentriknya berada di sebelah kanan, sedangkan untuk sumbu X dan sumbu Y, nut eksentriknya berada di bagian roda sebelah bawah. Ini untuk sumbu X-nya, nut eksentrik berada di bagian roda sebelah bawah. Begitu juga dengan sumbu Y, juga nut eksentriknya berada di bagian roda sebelah bawah. Itu adalah penjelasan tentang media gerak dari mesin CNC yang berupa roda atau V-wheel. Penjelasan yang selanjutnya adalah timing belt dari mesin CNC. Timing belt pada mesin CNC router ini terdapat pada dua sumbu, yaitu pada sumbu X yang berada di bagian belakang, sumbu X. Ini timing beltnya, timing belt dari sumbu X. Lalu pada sumbu Y yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri dari sumbu Y mesin CNC router. Ini adalah timing belt dari sumbu Y pada mesin CNC router. Timing belt pada mesin CNC berfungsi untuk mengubah putaran dari motor stepper menjadi gerakan pada mesin CNC. Timing belt pada mesin harus terpasang dengan kekencangan yang pas. Cara mengeceknya adalah dengan mencoba menarik timing belt. Kekencangan dari timing belt harus pas, di mana tidak terlalu kendor dan juga tidak terlalu kencang. Seandainya timing belt pada mesin CNC kendor, maka cara mengencangkannya adalah dengan mengatur bagian pengencang timing belt atau belt tensioner yang ada pada mesin, di mana bagian pengencang dari timing belt pada sumbu X berada di bagian belakang sisi kanan dari sumbu X, sedangkan untuk sumbu Y, pengencang timing belt atau timing belt tensioner berada di sebelah samping belakang dari mesin CNC. Cara mengencangkan timing belt dari mesin CNC adalah, pertama, kita kendorkan dulu dua baut yang mengapit timing belt. Dua baut ini kita kendorkan dulu. Setelah itu kita kencangkan timing belt dengan memutar baut pengencang tensioner yang ada di sebelah belakang. Kita putar ke searah jarum jam untuk mengencangkan, dan untuk mengendorkan kita putar berlawanan arah jarum jam. Setelah kekencangan timing belt pas, yang berikutnya adalah mengencangkan kembali dua baut yang berfungsi untuk mengapit timing belt tadi, agar timing belt terpasang dengan kencang. Itu adalah penjelasan dari timing belt pada mesin CNC. Penjelasan yang berikutnya adalah tentang spindle trimmer pada mesin CNC.
Spindle trimmer yang digunakan pada mesin CNC router ini adalah tipe spindle trimmer kayu. Untuk perawatan dari spindle trimmer ini adalah kita perlu memeriksa karbon brush yang terdapat pada spindle trimmer, di mana karbon brush dapat kita cek dengan mengendorkan baut yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan dari spindle trimmer. Oke, untuk mengeceknya kita bisa menggunakan obeng minus, lalu kita copot baut yang terpasang di sebelah sisi spindle trimmer, baut berwarna hitam. Setelah bautnya terlepas, kita bisa mengecek karbon brushnya di bagian dalam. Kita ambil karbon brushnya untuk mengecek apakah karbon brush masih bagus atau tidak. Ciri-ciri dari karbon brush yang masih bagus adalah ukurannya masih panjang seperti ini. Ini berarti karbon brush masih cukup bagus. Seandainya karbon brush ini sudah mau habis atau sudah terlalu pendek, kita harus menggantinya dengan ukuran yang sesuai. Oke, karena masih bagus, ini bisa kita pasang kembali. Oke, jangan lupa dikencangkan dengan menggunakan obeng minus. Karena spindle yang digunakan adalah tipe spindle trimmer kayu, maka untuk pemakaiannya kita harus memperhatikan tingkat suhu dari spindle trimmer tersebut. Usahakan spindle trimmer tidak terlalu dipaksakan bekerja, dalam artian tidak dipaksa bekerja sampai benar-benar panas. Tujuannya adalah agar usia pakai dari spindle trimmer itu menjadi panjang. Secara normal, spindle trimmer kayu ini dapat dipakai untuk bekerja selama sekitar 3-5 jam secara non-stop. Sehingga pemakaian dari spindle trimmer ini awet dan tidak cepat rusak. Itu adalah penjelasan dari spindle trimmer pada mesin CNC. Penjelasan yang berikutnya adalah box controller dari mesin CNC router. Yang pertama akan kita jelaskan panel bagian depan dari box controller. Pada panel bagian depan terdapat beberapa tombol dan knob. Yang pertama adalah tombol emergency yang berwarna merah. Tombol emergency ini berfungsi untuk menghentikan mesin CNC secara mendadak atau secara darurat. Contohnya adalah pada saat seandainya kita melakukan proses cutting dan terjadi patahan end mill atau end mill patah, maka untuk menghentikan mesin CNC secara darurat adalah dengan cara menekan tombol emergency. Lalu untuk keluar atau untuk mengembalikan CNC ke kondisi normal agar bisa dioperasikan kembali, caranya adalah dengan cara memutar tombol emergency ke arah kanan. Itu adalah tombol emergency dari box controller. Yang kedua adalah knob untuk memilih
atau mengendalikan spindle trimmer. Di sini ada dua kondisi, tepatnya ada tiga kondisi. Yang pertama adalah kondisi manual, kita pilih ke arah kiri atau arah manual. Ini untuk menghidupkan spindle trimmer secara manual. Lalu untuk mematikannya kita pilih ke arah tengah. Sedangkan untuk pemilihan auto kita pilih ke arah kanan. Ini adalah untuk mengendalikan spindle trimmer secara otomatis, di mana spindle trimmer akan mati atau hidup mengikuti program yang dikirim pada mesin CNC. Lalu terdapat knob yang berada di bawah tombol emergency ini. Ini fungsinya adalah untuk mengatur putaran dari spindle trimmer, yaitu mengatur kecepatan putaran dari spindle trimmer. Untuk mengurangi putaran spindle trimmer, kita putar ke kiri, sedangkan untuk menambah kecepatan putaran atau RPM dari spindle trimmer, kita pilih ke kanan. Untuk pemakanan bahan kayu, ini biasanya kita maksimalkan agar spindle trimmer berputar secara maksimal sehingga bahan kayu dapat dimakan secara halus. Lalu untuk panel yang bagian belakang, di bagian belakang control box terdapat beberapa port dan konektor. Yang pertama adalah port untuk sumber tegangan dari PLN untuk port powernya. Lalu terdapat beberapa konektor untuk spindle dan konektor untuk motor stepper. Untuk konektor ini tinggal kita pasangkan dengan kabel yang menghubungkan dengan mesin CNC, di mana pada setiap kabelnya sudah terdapat label sesuai dengan tulisan yang ada pada panel control box. Lalu yang terakhir adalah port USB yang fungsinya adalah untuk menghubungkan control box dengan PC atau komputer ataupun laptop yang digunakan untuk mengendalikan mesin CNC router. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari mesin CNC router secara teknis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.